Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabat tercintaku, jamaah uripe Allah dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore yang indah ini kita akan melanjutkan kembali episode untuk kita renungkan. Kita lanjutkan syairnya dari Ayahanda Ebit GAD. Yang sudah kita kaji adalah kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Itu semua sudah kita kaji bersama. Singkirkan debu yang masih melekat. Maknanya singkirkan dirimu dari kekuasaan dirimu di hatimu. Itulah debu-debu yang melekat itu. Bila debunya melekat, maka semuanya akan kena kotornya debu itu sendiri. Namun bila debu sudah disingkirkan, maka semuanya akan bersih. Kita lanjutkan kembali syairnya. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar. Adalah dia di atas segalanya. Oh, adalah dia di atas segalanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kaji saat ini anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Maknanya anugerah kebaikan dan bencana keburukan itu sama-sama dari kehendak Tuhan. Maknanya kehendaknya uripe Allah. Jika tak ada uripe Allah, bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan anugerah dan bencana di dalam dada kita?
Bila tak ada uripe Allah, manakah mungkin kita bisa menyaksikan ketaatan dan kemaksiatan di dalam dada kita? Bila tak ada uripe Allah, apakah kita bisa menyaksikan kebaikan dan keburukan di dada kita, baik yang ada di dalam diri maupun ada yang ada di luar diri. Semua hanya karena uripe Allah semua itu terjadi. Maka dari itu kita mesti tabah di dalam menjalani. Ketika anugerah itu datang pada kita, kita mestinya tidak berbangga-bangga diri dengan anugerah itu. Kita mestinya tidak merasa mulia dengan anugerah itu. Kita tidak boleh merasa tinggi dengan anugerah itu. Kita tidak boleh merasa lebih baik daripada orang lain atas anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Dan ketika bencana datang kepada kita, kita tak boleh merasa rendah. Kita tak boleh merasa bodoh. Kita tak boleh merasa lebih rendah daripada orang lain atas bencana yang kita alami. Contoh ketika kita merasakan kesedihan hati, merasakan kekurangan harta, merasakan begitu terjepitnya harta, kemudian karena itu semua hingga kita banyak hutang di luar sana, kita tak boleh menyerah dan rendah diri. Kita harus optimis, kita mengingat semua ini Allah yang berkenan, yang berkehendak, yang berlaku atas setiap diri manusia kita. Maka disitulah kesabaran itu. Dengan kita bisa menyadari bahwa semua ini hanyalah kehendak Allah, maka selamatlah hati kita dari huru haranya dunia. Selamatlah jiwa kita dari persoalan-persoalan dunia. Selamatlah hati kita dari perbudakan-perbudakan dunia. Bila di dalam hati kita sudah selamat menuju Allah. Bila kita sudah selamat dari hawa nafsu kita sendiri. Jadi anugerah dan bencana itu akan menyesatkan manusianya. Bila manusianya masih ada dan menjadi Tuhan di dalamnya. Anugerah dan bencana itu akan menyesatkan manusianya. Bila manusianya yang masih merasa berkuasa atas anugerah dan bencana itu. Akan tetapi anugerah dan bencana itu adalah hikmah bagi manusia yang sudah bisa menyelamatkan anugerah dan bencana itu dari hawa nafsunya. Anugerah dan bencana itu akan menjadi hikmah bagi manusianya. Ketika manusianya sudah menyadari bahwa semua ini adalah pagelaran Tuhan yang telah menciptakannya. Pagelaran Tuhan yang telah memperjalankannya. Pagelaran Tuhan yang telah menghidupinya. Jadi anugerah dan bencana itu, itulah keindahan Tuhan itu sendiri.
Itulah kesempurnaan uripe Allah. Jadi meskipun datang anugerah dan bencana bagi orang-orang yang sudah beriman kepada Allah, maka tetaplah di dalam hatinya selalu innal awliya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu tiada rasa takut di hatinya dan bersedih hatinya. Hamba-hamba Allah sudah memulangkan kembali. Hamba-hamba Allah sudah merojiunkan kembali semua kekuasaan, semua kerajaan, semua aktivitas yang dikerjakannya kepada uripe Allah. Jadi bagaimana mungkin ada rasa takut dan bersedih hatinya bila hanya Allah yang berkuasa atas diri manusianya. Jadi rasa takut, rasa sedih, rasa bangga, rasa mulia ketika anugerah dan bencana itu masih diakui milik manusianya, maka semuanya akan sama-sama jeleknya, sama-sama sesatnya. Kenapa jelek dan sesat? Karena manusianya masih ikut-ikut menjadi penguasa di dalamnya. Karena manusianya masih ikut-ikut menjadi Tuhan di dalamnya. Itulah yang membuat kejelekan. Itulah yang membuat fahsya wal munkar ketika manusianya masih berperan daripada peran Tuhannya di hatinya. Mari kita lanjutkan. Hanya jambu kecil agar kita sadar adalah Dia di atas segalanya. Jadi anugerah dan bencana itu hanyalah cambuk-cambuk kecil. Hanyalah goresan-goresan yang akan mengingatkan kita akan kebesaran Allah. Yang akan mengingatkan kita pada kekuasaan Allah. Bahwa diri kita tak mampu berada di dalam anugerah dan diri kita tak mampu berada di dalam bencana. Maknanya bukan kuasa manusianya di dalamnya. Maka oleh Allah dicambuk hanya jambu kecil. Cambuk supaya mengingat bahwa manusia tak berhak atas keadaan-keadaan itu semua. Jangankan berhak atas keadaan-keadaan itu semua. Hidup dan badan pun manusia tak berhak. Mana mungkin manusia berhak atas lainnya hidup dan badan. Mana mungkin manusia berhak merasa bangga. Mana mungkin manusia berhak merasa mulia. Bagaimana mungkin manusia berhak merasa kecewa. Bagaimana mungkin manusia berhak merasa sedih dan takut. Bila hidup dan badan bukan milik manusia. Maka dari itu innal awliya ala khaufun alaihim walam yahzanun. Cocok sudah bagi orang-orang yang sudah mencapai baiatnya. Yakni sudah kembali total jenderal kembali kepada Allah. Maka anugerah dan bencana semua begitu indah baginya. Karena manusianya sudah
mewakilkan, sudah memasrahkan semua kebutuhan kehidupan manusianya kepada Tuhan yang telah menghidupi dan yang telah memperjalankannya. Maknanya hatinya selalu enjoy, santai-santai wae. Karena apa? Karena sudah tahu rahasia alam semesta ini bagi orang-orang yang sudah berbaiat, yakni orang-orang yang sudah kembali rojiun kepada Tuhannya. Mari kita teruskan syairnya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Meski fales, lanjut saja. Jadi di dalam untuk kita renungkan ini adalah apapun yang terjadi di dunia ini, wajiblah kita masuk ke dalam diri untuk kita renungkan. Jadi adanya pembebasan dan adanya hukuman ini hanyalah bagi manusia yang masih merasakan diri manusianya. Ada bebas dan ada hukuman. Namun ketika manusianya sudah kembali kepada Tuhannya, itulah hakikat kebebasan. Hakikat manusia sudah bebas dari kekuatan manusianya. Bila manusianya sudah kembali kepada Tuhannya, manusia bebas dari syariat-syariat manusianya. Bagaimana mungkin manusia bisa bersyariat lagi bila manusianya sudah rojiun kepada Tuhannya? Jika manusianya sudah tak ada lagi, yang ada hanya Allah, bagaimana mungkin manusianya bisa bersyariat lagi? Maknanya inilah bagi orang-orang yang sudah rojiun hatinya kepada Allah, maka manusianya sudah tak mampu bersyariat lagi kecuali syariatnya Allah sendiri, kecuali syariatnya hidup sendiri. Jadi di sini tidak meninggalkan syariat-syariat yang sudah berlaku. Bangun tidur, duduk, berdiri, berjalan, mandi, makan, minum, melakukan ibadah-ibadah, kerja, naik kereta, naik mobil, ke kantor, ke toko, ke pasar, tidak meninggalkan kegiatan-kegiatan syariat-syariat ini. Maknanya bagi orang-orang yang sudah rojiun kepada Tuhannya, yang ditinggalkan kekuasaan manusianya yang berada menguasai di dalam syariat-syariatnya selama ini. Syariat-syariatnya Allah sudah diakui sebagai syariat-syariat manusianya. Itu yang ditinggal. Maknanya selama ini manusianya merasa dirinya yang bisa bergerak, merasa dirinya yang bisa berjalan, merasa dirinya yang berkuasa atas segala aktivitasnya. Itu yang ditinggal, bukan meninggalkan pekerjaan-pekerjaannya. Contoh, bukan meninggalkan sholat secara syariatnya. Bila kita meninggalkan sholat secara syariatnya, berarti ya masih manusianya yang merasa bermakrifat. Masih manusianya terhijab oleh Tuhannya.
Masih manusianya yang merasa sudah mengenal Allah. Masih manusianya. Jadi bila manusianya sudah mengenal Allah, sudah kembali kepada Allah, maka manusia itu tidak akan berfanatik kepada laku syariat apapun. Tidak berfanatik. Maknanya ketika diutus sholat, ya sholatlah dengan lillahi ta'ala. Jadi manusianya intinya sudah tak bisa bersyariat lagi. Maknanya sudah tidak ada pengakuan di dalam hatinya bahwa dirinya lah yang mampu berkuasa untuk mengerjakan syariat hidupnya. Karena hidup saja sudah dikembalikan lagi, karena badan saja sudah dirojiunkan kembali kepada Allah, maka tak adalah syariat manusianya lagi, yang ada hanyalah syariatullah. Maka pas sudah cocok dengan yang selama ini dikumandangkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyah. Jadi apapun yang kau kerjakan, awalilah dengan niat. Karena di dalam niat itu ada kunci masuk ke dalam hadratillah, yakni lillahi ta'ala. Pulangkanlah hatimu di dalam apapun aktivitas yang berlaku atas dirimu, supaya dirimu tidak menjadi Tuhan di dalam aktivitas yang kau lakukan. Pas dengan ini, jadi maknanya seluruh paparan di dalam uripe Allah ini hanyalah untuk memurnikan kembali lillahi ta'ala ini, agar supaya hati kita tidak tersesat kepada li nafsi, yakni agar hati kita tidak tersesat menjadi Tuhan di dalam segala aktivitas yang